Halo Earth People, kembali lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Ya, jadi di video kali ini aku akan berbagi tutorial lagi, melanjutkan tutorial yang sebelumnya, melanjutkan tutorial di video-video sebelumnya, yaitu menggambar manusia. Dan di video-video sebelumnya sudah ada part 1 dan part 2-nya untuk menggambar manusia. Ada yang basicnya untuk menggambar manusia secara utuh, dan yang kedua, dan yang part keduanya itu ada menggambar posisi badan dan bentuk-bentuk pergerakan-pergerakan badan, pergerakan tubuh gitu. Dan di part yang ketiga ini aku akan menggambar secara keseluruhan. Tapi aku minta tolong banget buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua yang ada di rumah ya, untuk tolong please tolong jangan berpikiran negatif dulu. Oke, jangan berpikiran negatif dulu karena di sini aku akan menggambar manusia secara utuh, menggambar manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki dan no sensor. Oke, jadi buat teman-teman semua untuk tolong jangan berpikiran negatif. Ini pure kita mempelajari proporsi tubuh, mempelajari otot-otot, kemudian lekuk-lekukan bagian tubuh, kemudian gradasi-gradasi dan lain sebagainya. Di sini aku akan menggambar secara, mungkin aku akan lebih ke arah demonstrasi sambil aku menerangkan ya sedikit demi sedikit begitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jadi tolong buat teman-teman jangan berpikiran negatif dulu. Ini pure seni. Jadi ikutin terus, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Oke, di sini kita langsung aja ke sketsanya. Jadi teman-teman yang belum lihat part 1 dan part 2-nya bisa lihat di deskripsi ya. Aku tempel di situ linknya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ngelihat videonya di part 1 dan part 2 mungkin udah paham dengan sketsa ini ya. Oke, ini aku mau gambar yang laki dulu ya. Aku akan gambar yang laki dulu, nanti baru setelah ini baru yang perempuannya. Jadi di sini aku akan bikin agak beda. Kalau di video sebelumnya itu murni dari benar-benar dari depan. Kalau ini aku mau menggambarnya langsung dari bawah. Kita ngelihat sosok si laki-laki ini dari atas, dari bawah gitu ya, biar jelas otot-ototnya. Kalau misalnya dari bawah tuh kelihatan lebih maskulin aja gitu. Kalau misalnya dari bawah kan kalau dari atas kan nggak kelihatan maskulinnya. Tapi kalau misalnya kita bikinnya dari bawah dan ini biasanya kelihatannya lebih elegan gitu. Nah, ini aku buat garis-garis karena untuk memperjelas sudutnya ya, sudut pandangnya ya. Nah, misalnya ini garisnya dari sebelah sini begini. Sudah, ini kita tebalkan, kita hapus garis-garis yang nggak penting. Nanti habis itu kita akan arsir dan kita lihat bentuk dari otot-otot dan lekuk-lekukan tubuhnya gitu. Kalau teman-teman yang udah ngikutin pasti paham lah ya, yang udah subscribe dan udah ngeliat video di sebelumnya pasti paham dengan garis-garis ini dan sketsa ini gitu. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu supaya nggak ketinggalan. Oke, ini kita udah jadi bentuk secara globalnya.
Ini nanti kita tinggal arsir, misalnya kayak bentuk otot-otot yang di dada ini, kemudian nah sebelah sini ya, kemudian bagian perutnya. Jadi ada banyak yang perlu diterangin, makanya kemarin di video sebelumnya aku sempat bilang ini agak sulit kalau misalnya aku harus menerangkan bentuk-bentuk otot gitu ya, karena aku sendiri sebenarnya pahamnya ya kalau bentuk otot ya otot-otot yang ada di luar aja, yang tampak dari luar aja gitu. Tapi kalau misalnya yang dari dalam gitu, kayak yang di buku anatomi, itu agak berat, itu lebih baik tanya langsung ke kedokteran ya, karena memang nggak tahu gitu. Nah ini buat teman-teman tolong untuk tidak berpikiran jorok ya, ini aku menggambar yang ada, oke. Di sini aku menggambar yang ada dan tidak mengada-ngada. Kalau pengalamanku dulu, aku sempat pernah menggambar model itu, kita memang gambar modelnya itu memang ditaruh di meja, bukan ditaruh, tapi disuruh duduk di meja gitu tanpa busana, dan kita gambar si model itu gitu bareng-bareng sama pelukis-pelukis yang lain. Kita akan coba warnain ya. Jadi untuk memperlihatkan maskulin, memperlihatkan otot-ototnya, kalau bisa mengambil cahaya yang gelap terangnya jelas banget gitu, kontrasnya jelas gitu, jadi ada gelap ada terangnya. Nah ini kenapa aku bisa gambar ini, sebenarnya aku udah latihan gambar ini sebenarnya ya, jadi bukan latihan tapi udah pernah menggambar ini beberapa kali gitu, menggambar model yang seperti ini beberapa kali sudah pernah gitu. Jadi lebih gampang untuk menjelaskan ke teman-teman semua kalau misalnya aku udah pernah menggambar lebih dari sekali. Dulu aku gambar ini untuk lukisan superhero, untuk karakter-karakter waktu itu superhero, kalau nggak salah dulu ada kompetisi membuat karakter superhero, aku lupa sih itu kompetisi apa, cuman dulu sempat ikutan, dan aku pakai model ini, tinggal dikasih baju yang cocok aja gitu. Ini aku buat nggak terlalu realis, jadi cuman sketsa aja, gambaran aja supaya teman-teman paham aja, jadi nggak dibuat sedetail mungkin gitu, nggak. Mudah-mudahan nanti bisa dibuat lebih detail ya.
Oke, ini adalah gambarannya untuk man-nya, untuk laki-laki. Kita akan buat yang untuk perempuan ya. Oke, jadi di sini karena aku mau menggambar perempuan, jadi aku akan membuat posenya lebih ke arah feminim ya. Aku akan bikin gambar yang lebih feminim, jadi aku akan bikin dia duduk aja. Tulang ekornya dibuat begini. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak paham, tinggal ikutin aja. Mudah-mudahan sih dengan melihat teman-teman bisa memahami, dan setelah memahami teman-teman mencoba, dan setelah mencoba teman-teman bisa ya. Jadi kalau misalnya masih belum paham juga ya bisa dilihat satu persatu video-video yang udah aku bagikan di sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan bisa lebih paham gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman masih merasa belum puas dengan hasil gambarannya dan hasil lukisannya gitu yang udah teman-teman buat, teman-teman bisa DM di Instagram aja ya. Mungkin teman-teman bisa konsultasi di situ dengan aku langsung ya, bisa langsung konsultasi, langsung aja kirim gambarnya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah kirim gambar hasil lukisannya teman-teman semua, aku akan bahas itu dengan persetujuan teman-teman semua gitu ya. Aku akan bahas itu di YouTube dengan persetujuan teman-teman semua. Kalau misalnya disetujui ya aku tampilkan di YouTube, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Aku bantu lewat DM aja ya. Itu. Jadi kalau teman-teman merasa kurang yakin, kok lukisanku begini, kok begini, boleh konsultasi, silakan. Bukan sok menggurui ya, tapi biasanya gini, aku dulu pernah belajar menggambar dan aku nggak punya guru. Dan satu-satunya cara yaitu ya konsultasi dengan orang lain gitu. Walaupun orang lain pun juga, yang lain pun juga nggak begitu bagus gitu lukisannya, cuman dengan kita ngobrol sesama yang hobinya sama gitu, sesama pelukis, mudah-mudahan bisa lebih lebih paham lah gitu ya tentang lukisan begitu. Kemudian sharing pengalaman, kita sama-sama belajar lah. Oke, sekali lagi aku sampaikan, aku tekankan untuk tidak berpikiran negatif ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya teman-teman belum puas, teman-teman bisa lihat di Google aja ya, jangan cari model, nggak perlu. Untuk zaman sekarang sudah cukup lewat Google, banyak banget contoh, banyak banget gambaran, referensi. Oke, nggak perlu cari model lagi untuk sekarang ini. Oke, kita langsung pewarnaan aja. Ingat untuk tidak berpikiran negatif. Dan buat seniman-seniman yang lain mungkin yang menonton videoku ya, dan dirasa wah ini pelajaran nggak bener nih, wah ini salah ini gitu ya, wah ini ada teknik yang kurang bener, monggo silakan dibenerin. Kolom komentar bisa langsung dikomentarin ya, apa yang kurang, apa yang ini. Mungkin kita kan sambil menyelam minum susu ya, aku juga di sini sambil belajar begitu. Jadi nggak cuman sekedar memberikan tutorial, tapi juga di sini aku belajar. Mungkin barangkali teman-teman yang lain atau ada seniman-seniman yang nonton punya pengalaman yang lebih yang bisa dibagikan buat aku juga, supaya aku juga tambah ilmu juga itu. Karena jujur levelku masih masih jauh gitu ya. Ada beberapa
pelukis realis yang sudah sampai ke hiperrealis ya, sudah sampai ke hiperrealis, dan aku sampai sekarang pun belum nyampe ke level itu gitu, belum nyampe ke hiperrealis. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ada di hiperrealis yang bisa ngasih masukan, kira-kira kurang apa nih, kurang apa namanya, kurang teliti atau kurang pengamatan, bisa ditulis di kolom komentar gitu ya, supaya kita sama-sama belajar, saling mengomentari, saling berbagi gitu ya, saling memberikan pengalamannya, supaya di Indonesia ya ngomongin Indonesia nih kita, supaya di Indonesia itu seniman-senimannya juga berkembang begitu, dan seragam ya, seragamnya dalam artian pengetahuannya seragam begitu, walaupun nanti alirannya beda-beda dan apa namanya, jalurnya beda-beda, gayanya beda-beda, tapi secara pengetahuan tuh satu Indonesia tuh sama gitu loh. Mungkin kalau teman-teman yang senior ya, seniman-seniman yang senior mungkin pernah mengalami ini, maksudnya menggambar objeknya secara langsung gitu, tanpa ngeliat di Google, karena Google waktu itu belum ada ya. Jadi cara satu-satunya mendatangkan model gitu. Tapi untuk sekarang nggak perlulah, buat apa, sekarang pun juga yang muda-muda kita nggak bisa, kita bukannya seuzon ya, cuman untuk zaman sekarang kayaknya udah nggak perlu lagi deh untuk mencari model untuk dilukis gitu, karena udah banyak banget. Nggak perlu niru-niru film Da Vinci Code atau film Titanic gitu, nggak usah, kita udah lebih canggih dari zaman itu. Jadi buat teman-teman yang belum belum follow Instagramnya, di follow dulu, bisa lihat di sana aku juga post lukisan-lukisanku ya, dan nanti aku juga akan update beberapa momen di Instagram. Oh iya, ini maaf kalau misalnya mukanya nggak terlalu jelas atau jadi kelihatan jelek ya, nggak kelihatan cakep, karena medianya kecil dan aku bikinnya juga lukisannya kecil, jadi nggak terlalu nggak terlalu jelas gitu mukanya. Tapi mudah-mudahan sedikit membantu ya. Karena aku memang bukan hiperrealis gitu, jadi belum terbiasa hiperrealis, jadi untuk menggambar yang detail-detail kecil-kecil begini aku masih belum bisa sesabar mereka-mereka yang punya skill dewa gitulah ya, apalagi sampai hiperrealis banget gitu. Aduh, itu butuh kesabaran tingkat dewa sih. Oke, ini kita cuman main blending aja ya, jadi main arsiran aja ya, untuk di
yang perempuan ini otot-ototnya nggak terlalu nampak, dia lebih ke arah otot perut ya, lebih banyak ke perutnya sini. Kemudian kalau misalnya untuk tangan juga nggak terlalu ini, dibuat halus kalau perempuan. Kemudian apa ya, pokoknya arsirannya lebih lembut lah daripada laki-laki, dan dia lebih banyak gradasinya begitu. Jadi bukan kalau misalnya untuk cowok dia kan patah-patah begini ya, seret patah, ini patah. Kalau perempuan dia lebih banyak ke dibuat gradasi, lama-lama makin hilang begitu. Misalnya ya kayak gini nih lah. Tuh. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang nonton video ini nggak salah paham dengan lukisan yang aku buat ya. Ingat, jangan berpikir negatif. Oke, mungkin begitu yang bisa aku bagikan untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi terus menggores, jangan berhenti ya, diusahakan untuk terus melatih tangan, melatih pengamatan, melatih eksperimen coloring gitu ya. Karena banyak banget dari kita yang sebenarnya punya bakat, cuman di warna aja masih belum paham gitu, padahal punya bakat gitu. Sayang kalau misalnya nggak dilatih gitu. Jadi semangat terus untuk berkarya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aku Rafael Seno, bye bye, salam budaya, salam art people.